Salam saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama dengan saya, Squanto Welpli Isang. Bersama-sama kita belajar firman Tuhan berseri nubuatan. Dan pada hari ini saudara, kita akan belajar topik yang ke-8 yang bertajuk Had Kuasa Manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat penjagaan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan pada saat ini Bapa, kami memohon keampunan kepada Bapa agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, pada waktu ini kami memohon malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu, Roh Suci-Mu berserta dengan kami, agar kami dapat belajar firman yang Engkau sudah urapi ini dan menjadi berkat kepada kami, dan kami juga akan menjadi berkat kepada mereka di luar sana. Doa ini Tuhan kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus, pernahkah Anda terpikir bagaimana kerajaan di dunia ini mula-mula dibentuk? Pada zaman dahulu, Allah telah memberikan kuasa kepada manusia untuk membina kerajaan. Walaupun mereka belum mempunyai ramai rakyat. Saudaraku dalam kasih Tuhan, apabila Nuh keluar dari Betra, walaupun mereka hanya 8 orang yang berada di dunia ini selepas air bah, Allah memberitahu Nuh, jika seseorang melakukan pembunuhan, masyarakat haruslah membunuh pembunuh itu karena dia telah merosakkan kepribadian Allah di hadapan manusia. Mari kita lihat di dalam Kejadian 9 ayat 5 dan 6 berfirman, sebab aku pasti akan menuntut pembalasan atas darahmu, yaitu nyawamu dari setiap binatang aku akan menuntutnya. Dan aku juga akan menuntut nyawa manusia lainnya dari setiap manusia. Maka barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya sendiri akan ditumpahkan oleh manusia. Karena Allah membuat manusia itu menurut citranya sendiri. Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, pada mulanya, setiap kota mempunyai kerajaannya yang tersendiri, saudara. Tidak lama kemudian, kumpulan kota bergabung menjadi negara. Mesir, Asaria, dan Babylon adalah 3 kota yang mula-mula bergabung untuk menjadi negara. Pada masa itu, saudara, penggunaan tulisan tanah liat mula berkembang untuk tujuan penyimpanan rekod. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, berapa besarkah kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kerajaan di dalam dunia ini? Saudara, kuasa yang Tuhan berikan adalah terhad. Dalam cerita Daniel, kita dapat melihat dengan jelas akan had penguasaan kuasa mereka itu, saudara. Dalam cerita ini, saudara, kita lihat bahwa kerajaan mempunyai kuasa untuk memasukkan orang ke dalam penjara dan mengambil hamba. Ada umat Allah yang setia yang menjadi banduan dan hamba. Tetapi saudara, apabila undang-undang mengharuskan hamba Allah untuk memakan makanan haram, seperti daging babi atau minum anggur yang memabukkan, Nabi Daniel memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan mematuhi undang-undang itu, saudara. Keputusannya ini tidak membuatnya sombong, saudara, dan tidak sopan. Dia meminta izin untuk mengamalkan tabiat pemakanannya. Mari kita lihat dalam Daniel 1 ayat 8 berfirman, Daniel sungguh-sungguh bertekad dalam hatinya untuk tidak mencemar dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur minuman raja. Oleh sebab itu, dia meminta kepada kepala pegawai istana supaya dia tidak mencemarkan dirinya. Daniel 1 ayat 8.
Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, sekali lagi, apabila undang-undang di Babelon menghendaki rekan-rekan Daniel untuk menghadiri pemujaan patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka tampil menghadirinya. Tetapi apabila undang-undang mengarahkan mereka untuk sujud menyembah patung itu, saudara, mereka tidak melakukannya. Mereka selalu meletakkan permintaan Allah melebihi permintaan manusia. Mari kita lihat di dalam Daniel 3 ayat 15 hingga 18 berfirman, "Sekarang jika kamu sudah sedia, sebaik saja kamu mendengar bunyi nafiri, seluring, kecapi, reban, gambus, sarunai, dan pelbagai jenis musik, sujudlah menyembah patung kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak mau menyembahnya, saat itu juga kamu akan dicempakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Tuhan manakah yang dapat melepaskan kamu daripada tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika demikian, Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan Dia akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja." Daniel 3 ayat 15 dan hingga 18, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, 50 tahun kemudian, saudara, Daniel tidak mematuhi undang-undang yang menghendaki supaya dia berhenti berdoa kepada Allah. Sebaliknya, dia harus berdoa kepada Tuhan. Tetapi manusia tidak berhak untuk menentukan bagaimana cara kita menyembah Allah. Karena Allah sendiri yang menciptakan kita, saudara. Dan disebabkan Tuhan Allah memiliki kita, hanya Allah yang berhak memberitahu kita bagaimana cara untuk menyembah Allah. Akan tetapi, Daniel tidak mematuhi undang-undang itu, saudara. Sebaliknya, dia berdoa kepada Allah setiap hari dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan sebelum adanya undang-undang itu, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apa yang kita pelajari di dalam kisah ini adalah idea yang menyatakan bahwa semua orang bijaksana memandangkannya sebagai kebenaran. Had kuasa kerjaan mempunyai limit, saudara. Jika Anda harus memilih sama ada mengikuti agama Nabi Allah atau mengikuti undang-undang kerajaan yang bertentangan dengan ajaran Allah, kita harus senantiasa mengikuti ajaran para nabi. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, walaupun dalam hal kecil seperti pemakanan dan hal berdoa, Allah tidak membenarkan kita untuk menurut perintah kerajaan jika perkara itu membuat kita tidak setia kepada Allah, saudara. Dalam situasi ketenteraan, saudara, jika dua pegawai tinggi memberi Anda dan saya yang bertentangan, perintah yang bertentangan, sangat mudah untuk kita ketahui mana satu arahan yang kita harus ikuti. Yaitu kita harus mematuhi arahan yang diberikan oleh pegawai yang mempunyai jabatan yang tinggi. Dengan cara yang sama, saudara, kita harus mematuhi kerajaan karena ia mempunyai pangkat yang lebih tinggi daripada kita. Kita harus mematuhi kerajaan karena ia mempunyai pangkat lebih tinggi daripada kita, saudara. Tetapi apabila dia bertentangan dengan Tuhan, baiklah. Tuhan mempunyai pangkat yang lebih tinggi daripada kerajaan. Kita harus sentiasa taat kepadanya. Itulah yang dikatakan para rasul. Apabila mereka dicabar oleh pemimpin-pemimpin bandar dan mereka bertanya mengapa mereka sangat berani melanggar perintah raja, ini adalah jawaban mereka, saudara. Mari kita lihat di dalam Kisah 4 ayat 19 yang berfirman, "Pertimbangkanlah sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Saya ulangi lagi, saudara. Pertimbangkan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kisah 4 ayat 19. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus,
Yesus juga membincangkan isu ini. Orang Yahudi tidak suka membayar cukai kepada orang Roma. Tetapi mereka tetap bertanya kepada Yesus karena mereka mau menjebak Yesus. Jika mereka bertanya kepadanya sama ada mereka harus membayar cukai atau tidak, sudah tentu kita harus membayar cukai. Jika Tuhan telah mengizinkan kerajaan untuk beroperasi, Dia sudah tentu membenarkan mereka mengutip cukai untuk membayar bir mereka, saudara. Mari kita lihat firman di dalam Markus 14 dan 17. Yang berfirman, orang ramai itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak memandang rupa, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah yang diperbolehkan membayar cukai kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya aku lihat. Lalu mereka membawa. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat terpegun mendengar ucapannya. Markus 14 ayat 17. Saudara, apa yang telah kita pelajari daripada Yesus, rasul-rasulnya, dan daripada para nabi adalah kita harus mematuhi peraturan sipil, saudara. Kita harus mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tapi juga mematuhi arahan ini mempunyai batas, saudara. Jika peraturan itu mahukan supaya kita membelakangi hukum Allah, ataupun ia bertentangan dengan prinsip cara untuk menyembah Allah, kita harus menolak, saudara. Kita harus menolak. Apabila kita berserah kepada undang-undang agama, itu bermaksud kita mematuhi mereka melebihi Allah. Dengan itu, saudara, kita harus menuruti permintaan Allah daripada manusia. Kita harus menuruti permintaan Allah daripada manusia. Terima kasih, saudara, atas pemerhatian kita dengan pelajaran sebentar tadi. Semoga Tuhan memberkati kita dengan pelajaran berseri nubuatan bertopik berseri nubuatan topik 8. Dan kita akan bertemu kembali di topik yang 9, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakwa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan pelajaran tadi. Tuhan, biarlah pelajaran yang kami pelajari yang telah memberkati kami akan kami sampaikan kepada mereka yang di luar sana, agar setiap mereka yang mendengarnya akan diberkati, Tuhan. Dan apabila Engkau datang ke dunia ini, Tuhan, kami semua akan diangkat ke surga, tidak satu pun yang tertinggal di dunia. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.